How to improve both performance and user delight. Oke. Kita udah tahu apa itu NLP dan bagaimana NLP diterapin di search engine. Kita juga udah tahu bahwa konten yang relevan itu berpotensi untuk mendapatkan rank lebih tinggi. Kita juga udah tahu kalau optimasi di web page experience itu penting untuk ngasih user experience yang baik juga. But exactly how we improve performance and user delight at the same time? Nah, sekarang kita bahas sama-sama yuk how to improve those. Yang pertama bisa kita lakukan adalah keyword research, melakukan keyword research. Nah, kita tetap lakukan keyword research, kita tetap melakukan riset kata kunci dari konten yang ingin kita buat tentunya. Kita mengidentifikasi keyword-keyword apa yang relevan sama konten kita dan align sama target audience kita, terutama align sama search intent mereka atau intensi pencarian mereka. Nah, buat keyword research ini, kalian bisa melakukannya dengan memanfaatkan tools-tools yang sudah ada. Dan kali ini aku mau ngasih tahu sesuatu. Ada tools yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam melakukan riset kata kunci. Nama toolsnya adalah Sequence. Sequence adalah one-stop solution untuk membantu kalian dalam kegiatan SEO. Nggak cuma keyword research sih. Tools ini bahkan bisa kalian pakai untuk nge-track kata kunci atau keyword di website kalian. Selain itu juga bisa melakukan keyword research itu tadi ya. Ada juga yang bisa dilakukan adalah melakukan site audit, dan di Sequence juga bisa menganalisis stats. Semua hal yang berhubungan sama SEO itu bisa dianalisis. Keren kan? Jadi kalian bisa deh coba kunjungi website Sequence dan cobain toolsnya. Itu bakal bermanfaat banget bagi kalian dalam menjalankan kegiatan aktivitas SEO sehari-hari seperti itu. Nah, selain keyword research, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah make sure tentang content relevance and qualities. Kita harus memastikan bahwa konten yang kita buat itu relevan ke target audience dan tentunya punya kualitas yang baik. Misalnya nih, kalian punya website tentang traveling atau travel blog gitu ya, katakan. Sebisa mungkin hindari topik-topik yang kurang relevan sama traveling atau berkaitan sama travel, kecuali kalau itu memang intensinya kalian atau memang itu tujuan dari konten kalian ya. Tapi misalnya nih, ada artikel tentang cara travel ke Singapura. Ya, di artikel itu buat konten yang benar-benar bahas bagaimana user bisa ke Singapura gitu ya. Misalnya ada peraturan-peraturan baru atau ada regulasi-regulasi yang harus user tepati gitu ya, atau penuhi sebelum memasuki Singapura. Jadi benar-benar bahas tentang bagaimana caranya ke Singapura, bahas secara detail dan mungkin kalau aku saran bahas dengan cara yang menarik gitu ya. Jadi itu ya, yang kedua adalah content relevance and quality, dan yang ketiga kita juga punya on-page optimization. Itu kalian bisa melakukan optimasi konten dengan menggunakan kata kunci yang natural di seluruh konten misalnya. Kalian juga bisa optimize meta titles, meta descriptions, juga headings yang ada di artikel kalian itu. Selain itu kalian juga bisa mengoptimize URL dan memastikan bahwa semua image yang ada di situ punya alt text gitu ya. Dan mungkin juga memastikan bahwa semua link yang ada di situ bekerja dengan baik dan benar. Yang keempat, kita punya user generated content and reviews. Komentar, review, dan testimonial dari user atau kontributor itu bisa nambahin kredibilitas website kita. Lebih kredibel website kita artinya punya presence yang positif di search engine. Hal ini tentu membuat website kita atau visibility dari website kita lebih baik dan website kita berpotensi untuk mendapatkan rank yang tinggi di SERP. Yang kelima ada content promotion and link building. Ini sebenarnya ranahnya udah di luar SEO secara spesifik SEO, tapi lebih nyambung ke digital marketing. Tapi ini it's good to have gitu. Ini salah satu strategi yang cukup baik untuk dilakukan untuk meningkatkan exposure website kita kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan membagikan konten kita ke channel-channel media sosial yang kita miliki, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selain itu juga bisa meningkatkan atau improving backlink ke website kita seperti itu.
Dengan melakukan strategi tersebut, kita bisa membuat konten website yang lebih relevan, lebih informatif untuk search engine, terlebih untuk pengguna. Artinya, kita meningkatkan both performance and user delight. Tentu, aku nggak bisa memastikan kalau misalnya kalian menerapin strategi-strategi tersebut langsung jadi top nomor 1 di Google gitu. Enggak ya, that's not how it works. But I do believe it's a good start untuk memiliki website yang nge-consider both performance dan user delight kayak gitu ya.